Oke. Mari kita lihat di daily untuk lebih jelas pergerakan harganya ya, teman-teman ya. Oke, kemudian harga lanjut turun, ini membuat high ya. Ketika terjadi di sini kita asumsikan menjadi high, ini low, lower high, kemudian lower low, lower high, lower low di sini, kemudian lower high. Lower high membuat satu base baru. Hai, selamat pagi sobat trader, masih bersama dengan saya Hendra di sini. Kali ini kita akan bahas alur cerita pergerakan harga di Euro Audi ya. Seperti biasa, saya akan lakukan analisa dari time frame terbesar. Kita langsung saja melihat di chart ya. Oke, ini adalah tampilan dari pair Euro Audi ya. Bagi teman-teman yang mungkin biasa trading di pair mayor ya, pair Euro Audi ini mungkin akan jarang ditradingkan, akan tetapi volatilitas harganya menurut saya sangat menarik. So, hari ini kita akan bahas dari pair Euro Audi gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat dari time frame yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan harga yang terjadi di chart ini, kita bisa dapat satu titik di mana ini adalah titik high, titik tertingginya, kemudian ini adalah titik low. So, kita mulai start dari atas ataupun dari bawah, terserah dari mana saja. Oke, kita mulai aja langsung dari start dari atas ya. Ini adalah titik high-nya. Kenapa saya asumsikan ini titik high-nya? Karena kalau kita lihat look to the left, ini titik tertinggi harga. So, kita bisa simpulkan ini adalah titik tertinggi yang pernah dicapai oleh harga, karena kita tidak melihat ada history lagi yang lebih tinggi daripada harga yang ada di sini ya, gitu. Oke, nah kalau kita lihat sebelum terjadinya penurunan yang sangat tajam di sini, gitu ya, kita lihat dulu ada history yang terjadi di masa lalunya. Dan mari kita lihat di sini ada retest di sini, ya ada banyak sekali retest, ya ada banyak sekali retest. Nah, hal yang menarik yang tentu saja selalu ada sebab akibat dari pergerakan harga yang terjadi, baik terjadi rejection ataupun terjadi breakout ya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa history repeat itself. Jadi ada sebuah memori di masa lalunya yang selalu cenderung terjadi berulang di market ya. Oke, pantulannya harga terjadi di sini kita bisa asumsikan ini sebagai area demand, teman-teman. Ini adalah area demand. Jadi kita bisa mapping di level ini ya. Untuk memudahkan, mari kita kasih tanda panah ya. Ini menunjukkan bahwa level ini secara histori di masa lalunya pernah di retest ya, pernah di retest. Nah, lalu kemudian kita lihat ini terjadi satu rejection kembali. Kalau kita look to the left di sebelah sini, nah kita juga bisa mendapatkan satu zona lain ya, dan kita bisa menyebutnya ini sebagai top of top level. Artinya ada demand, di atasnya ada demand lagi. Nah, kita juga bisa lihat ini terjadi satu rejection yang terjadi di sini, teman-teman. Kita lihat ini ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Saya menghitung sekitar 4 kali retest ya, tapi yang keempat tidak sampai gitu ya. Jadi saya bisa berasumsi juga ini sebagai titik retestnya. Oke, disinilah akhirnya di break, teman-teman. Ini di break oleh candle yang sebesar ini. Nah, ketika di break maka kita bisa berasumsi ada satu decision break yang terjadi di level ini ya. Oke, mari kita lihat terjadi penurunan lalu membuat lower low yang terjadi, harga bergerak rally ke atas di sini gitu ya, bergerak rally ke atas, lalu bergerak turun di sini, lalu bergerak turun, lanjut rally lagi. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya satu pantulan di level ini? Kalau kita coba look to time frame yang lebih kecil, kita lihat apa yang terjadi di time frame yang lebih kecil untuk melihat lebih jelas. Nah, kalau kita lihat lebih jelas di time frame weekly, kita dapat gambaran ini kena area demand. Walaupun sepintas kita melihat area demand ini tidak fresh ya.
Dan kalau kita coba kembali ke time frame-nya monthly, apakah ada satu tarikan garis di history di masa lalunya yang kita bisa tarik? Kalau kita bisa tarik di sini, saya melihat ada satu titik pantulan-pantulan harga yang menurut saya ini yang menjadi penyebab terjadinya pantulan di sini, teman-teman. Ini yang menyebabkan terjadinya pantulan di sini. Dan kalau kita kaitkan dengan adanya candle besar ini, ada shadow, maka ini adalah hidden demand, ya. Oke, di sini ada satu rejection, 1, 2, 3, berkali-kali terjadi rejection, maka kita bisa tarik ini menjadi satu titik resisten. Oke, ini adalah resisten yang di break oleh candle bullish. Ada 1, 2, 3, 4 candle ini, ya. Ini buyer sudah mulai masuk ke pasaran, lalu disinilah terjadi satu titik korektif. Ini impuls korektif. Kalau kita mulai dari bawah, ini ada impuls, kemudian korektif, di sini kemudian ada impuls, lalu korektif. Kalau kita hitung juga menggunakan Elliott wave, di sini kita bisa dapat satu titik di sini. Ini adalah gelombang 1. Oke, ini adalah gelombang 2. Ini gelombang 3. Lalu 4 di sini. Ya, karena ini juga tidak overlapping, saya pikir masih relevan. Kemudian ini adalah gelombang kelima. Nah, setelah gelombang 5 terjadi, maka terjadilah pola ABC, terjadinya korektif, yang saya bisa lihat ini kemungkinan menjadi satu titik terjadinya koreksi ABC, lalu terjadi flat di sini. Ya, terjadi satu titik korektif dan bergerak flat. Bergeraknya flat, lalu kemudian terjadi lagi kenaikan yang sangat signifikan. Ya, jadi kita sebenarnya bisa kombinasikan dengan Elliott wave kalau kita juga menggunakan teknik supply demand. Bahkan supply demand juga kita bisa kombinasikan dengan chart pattern, dan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Anda juga bisa menggunakan Bollinger Band barangkali. Ya, itu bisa kita lakukan. Ya. Oke, lanjut. Kemudian mari kita lihat apa yang mendasari terjadinya satu rejection di level ini. Kalau kita look to the left di sini, maka kita juga bisa melihat bahwa terjadinya kenaikan ini tertahan akibat kena daripada resisten di sini. Ya, ini ada titik resisten yang harusnya perlu diwaspadai, ya. Kalaupun kita juga ingin melakukan posisi buy di sini, maka harusnya ini menjadi satu titik target dari kenaikan yang terjadi. Ya, ini adalah satu level yang menarik yang menurut saya bisa dipertimbangkan untuk mencari peluang buy dengan target resisten. Kemudian setelah harga turun dan akhirnya naik, lalu kemudian harga tertahan kembali di level ini. Mari kita lihat apakah apa yang mendasari terjadinya satu rejection di sini. Kalau kita lihat dari sini ada terjadi histori di masa lalunya, retest, kemudian akhirnya di break. Oke, di sini menciptakan area supply baru. Di sini ada hidden supply. Kemudian di sini juga ada drop base drop di sini. Nanti kemungkinan besar jika nanti harga naik, maka harusnya ini menjadi satu target dari gelombang kenaikan yang terjadi. Dan benar saja ketika sempat terjadi koreksi di sini, kemudian harga akan lanjut naik, ya. Oke, mari kita lihat dari kelanjutan yang ada di level ini, ya. Setelah terjadi satu penurunan yang signifikan, lalu harga bergerak turun di retest berikutnya. Lanjut naik, kemudian tertahan oleh area supply di sini. Ya, ini adalah rally base drop, kemudian harga retest. Retestnya harga kemudian tidak membuat higher high baru, justru membuat lower high di sini. Kemudian harga turun, harganya turun di sini, kemudian membuat low yang lebih rendah. Tapi kalau kita lihat look to the left, saya melihat di sini ada patahan. Kemungkinan besar patahan inilah yang mengakibatkan harga tertahan. Mari kita lihat di time frame yang lebih kecil, apakah memang betul area ini menjadi satu titik pantulan daripada harga. Oke, kalau kita lihat dari sini tidak terlalu jelas, ya. Ada area demand di sini, tapi kemungkinan saya yakin di time frame yang lebih kecil ini ada kemungkinan. Tapi saya tidak tahu apakah secara historik kita masih bisa melihat lagi di masa lalunya. Coba kita lihat.
Oke, mari kita lihat di sini. Ya, saya melihat di sini ada patahan sedikit. Bisa jadi ini adalah hidden base yang terlihat di time frame yang lebih kecil, bisa di H1 barangkali ya. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya rebound. Atau kalau kita bisa melihatnya dari perspektif dari time frame-nya weekly, maka ini adalah manipulasi market, teman-teman. Ini adalah manipulasi market. Ya. Alasan lain menjadi pertimbangan mengapa level ini juga terjadi rebound adalah karena ini. Ya, ini adalah area supply, terjadi retest di masa lalunya, kemudian menciptakan supply baru, ini menjadi swap zone. Untuk lebih jelas saya tampilkan, saya ganti warnanya menjadi warna merah. Disinilah yang terjadi. Oke? Dan kalau kita lihat dari histori yang terjadi, ini sempat terjadi retest berkali-kali. Saya menghitungnya 1, 2, kemudian ada 3 dan 4 di sini. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut dari time frame-nya monthly sampai nanti kita akan melakukan alur cerita harganya lanjut ke time frame yang lebih kecil. So, kita coba fokus dulu ke pergerakan harga di time frame monthly untuk melihat big map besarnya. Oke, kemudian harga setelah terjadi beberapa kali retest, 4 kali retest dari sini, ya walaupun kita melihat di sini sudah membuat kondisi higher high, tapi kemudian terjadi manipulasi membuat lower low. Ya. Kemudian harga bergerak rally, di sini terjadi engulf. Disinilah satu proses di mana struktur marketnya bullish, teman-teman. Kita bisa memandang bahwa ini adalah uptrend. Uptrendnya terus berlanjut. Tapi kemudian setelah lanjut naik, gitu ya, membuat kenaikan yang signifikan lalu menciptakan satu shadow di sini ya. Kalau kita lihat look to the left, maka kita melihat di sini ada area supply yang direspon oleh market. Disinilah money market masuk atau institusi masuk untuk melakukan short sell. Karena kalau kita lihat dari arah yang lebih kecil, dari time frame yang lebih kecil, kita melihat terjadi kenaikan signifikan di sini, teman-teman. Terjadi kenaikan signifikan yang sangat-sangat luar biasa, di mana sedikit sekali terjadi koreksi. Ya. Lalu dibanting, ya. Saya melihat dari Februari 2000 sekitar Maret 2020, disinilah terjadi bubble di Euro Audi, ya. Seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat kembali lagi harga lanjut turun di sini ya, harga lanjut turun. Nah, sebelum kita berbicara tentang penurunan harga yang terjadi ini nanti di lower time frame, mari kita lihat bagaimana satu proses terjadi ketika struktur marketnya lanjut naik. Di sini belum terjadi satu engulf yang signifikan di sini, tapi kemudian ada terjadi satu struktur market yang melanjutkan kenaikannya, yaitu membuat higher high, lalu disinilah terjadi rebound. Coba kita lihat lebih detail, ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari time frame weekly, ya, kenaikan yang terjadi di sini, ya, ini tidak mampu engulf dari area supply di sini ya. Di sini ada hidden supply di shadow, tepat di shadow ini. Nah, kemudian di level ini harga rebound ya, di sini ya, harga rebound. Sini. Disinilah start harga bergerak rally. Ya. Oke, lanjut kemudian mari kita lihat lagi. Kita sudah tahu bahwa ini terpantul atau tertahan dari area supply dari monthly, kemudian harga bergerak turun. Seharusnya ini akan menciptakan zona baru. Jika nanti skenarionya saya tidak tahu kapan ini akan naik, tapi yang jelas jika nanti naik, ya jika nanti ada potensi untuk naik ke arah sini, maka ada peluang mungkin akan terjadi satu penurunan sebentar di sini, kemudian bisa saja untuk lanjut rally, atau ini akan menjadi satu titik target. Tergantung approach-nya nanti bagaimana nanti yang akan terjadi di masa depan. Ya, jadi kita sudah memperkirakan di masa depan ini zona ini akan direspon oleh market.
Ya, karena kalau kita lihat yang terjadi ini jelas ya, terjadi decision di sini, harga mencoba untuk naik kemudian turun, retest, ini yang terjadi, membuat satu keputusan untuk lanjut breakout ke bawah. Ya. Oke, kemudian mari kita lihat lagi yang ada di sini. Di sini ada area rally base rally. Ini adalah rally base rally. Tapi kita lihat apa yang terjadi ketika harga jatuh di level ini. Kalau kita lihat kejatuhan harga menuju ke area demand ini dibarengi dengan satu momentum yang sangat besar sekali. Berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun menggunakan teknik supply demand, biasanya ketika terjadi approach yang sangat besar seperti ini, maka kemungkinan besar area demand akan mudah sekali untuk ditembus karena adanya momentum yang terjadi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini menggunakan teknik supply demand, Anda patut waspadai jika ada satu momentum bearish masuk ke area demand atau momentum bullish ketika masuk ke area supply. Ini berlaku di semua time frame baik weekly, daily, H4, H1 dan seterusnya. Ya. Jadi Anda harus aware bahwa kemungkinan ini akan jebol. Oke, mari kita lihat ketika terjadinya area demand ini tidak direspon oleh market gitu ya. Oke, saya cepetin aja. Oke, ketika area ini tidak direspon oleh market dan justru di break oleh ini, teman-teman. Yang saya tandai ini yang warna merah ini adalah area supply baru, sedangkan yang bagian kiri yang tadi kita marking tadi saya tandai dengan warna biru menandakan bahwa area demand di break. Ketika demand di break oleh satu momentum yang kuat, supply lebih besar dibandingkan demand. Oleh karenanya ketika terjadi break, secara struktur market membuat lower low. So, level ini menjadi level sangat penting untuk melanjutkan penurunan yang terjadi. Oke. Lanjut kemudian kita lihat di sini ada resisten, ada yang di break ya. Tadi kalau kita lihat dari history di masa lalu kita sudah bercerita bahwa ini adalah area supply yang sempat menahan harga kemudian akhirnya di break. So, level ini menjadi level penting di mana kemungkinan akan terjadi sedikit koreksi dan betul saja terjadi sempat koreksi. Mari kita lihat di time frame yang lebih kecil apakah kita bisa mendapatkan peluang buy di level tersebut. Coba kita lihat di sini. Saya turunkan ke time frame yang lebih kecil. Kebetulan ini tidak terlalu jauh jadi kita bisa zoom sampai ke time frame H4 atau mungkin ke time frame H1. Ya, lain cerita kalau udah setahun berjalan kita tidak bisa analisa ya, karena mungkin akan sangat terbatas secara histori. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini ada satu konfirmasi PA sebenarnya di sini, teman-teman. Di mana konfirmasi PA yang terjadi? Jelas konfirmasi PA yang terjadi kalau kita berbicara tentang candlestick pattern, maka ini terjadi bullish engulfing. Terjadinya bullish engulfing mengindikasikan bahwa memang betul level ini direspon oleh market. Resisten become support. Dengan sasaran target mana yang kemungkinan akan dikejar oleh market, maka saya bisa berkesimpulan bahwa area ini yang mungkin akan dikejar oleh market terlebih dahulu. Dan kita lihat ini tembus, tapi kemudian tembusnya harga tertahan oleh area supply drop base drop. Mengapa ini level ini penting menjadi satu titik tahanan harga? Kalau kita look to the left, di sini ada drop base rally di mana terjadi satu rejection terlebih dahulu sebelum di break, maka kita bisa membayangkan bahwa level ini jauh lebih penting dibandingkan level yang ada di bawah sini. Dan secara hierarkis, secara kebetulan bahwa kita juga sudah melakukan analisa top down terlebih dahulu tadi bahwa ini adalah area drop base drop yang tadi kita sudah analisa di time frame monthly. Jadi seperti itu ya, ini adalah kaitan-kaitan besar bagaimana cara kita untuk melakukan analisa secara menyeluruh. Kita tahu harga datang dari mana, kemudian tujuannya kemana, lalu kita bisa membuat sebuah trading plan di time frame yang lebih kecil, tahu kapan harus follow the trend dan tahu kapan harus tidak follow the trend. Kita tahu kapan harus masuk dan tahu kapan harus ngerem. Ya.
Oke, lanjut. Kemudian mari kita lihat lagi yang terjadi kemudian setelah terjadi penurunan yang signifikan di sini. Lalu harga mencoba untuk lanjut rally tapi gagal ditembus, maka kita bisa berasumsi bahwa downtrend masih berlanjut di level ini. Ya, downtrend masih berlanjut. Nah, kemudian kita lihat ketika harga mencoba untuk naik dan turun dan akhirnya di break, maka kita bisa gambarkan bahwa oke, downtrend masih berlanjut di sini. Dan kita lihat lagi ketika harga bergerak untuk naik, di sini ada supply baru, ini adalah bearish engulfing. Bearish engulfing ini kemungkinan akan menjadi satu titik, ada base di time frame yang lebih kecil, ini adalah hidden base. Nah, betul saja di sini ada candle patahan di situ yang mengakibatkan harga lanjut turun. Oke, mari kita lihat di daily untuk lebih jelas pergerakan harganya ya teman-teman ya. Oke, kemudian harga lanjut turun, ini membuat high ya. Ketika terjadi di sini kita asumsikan menjadi high, ini low, lower high, kemudian lower low, lower high, lower low di sini, kemudian lower high. Lower high membuat satu base baru di sini. Oke, kita look to the left, lihat sebelah kiri dan apa yang menyebabkan terjadinya tahanan di level ini. Apa yang menyebabkan terjadi tahanan di sini? Kita lihat historinya dan kita melihat bahwa area ini yang membuat harga tertahan. Ini adalah area demand. Ya, ini adalah area demand. Area demand di masa lalunya membuat sebuah keputusan untuk retest tapi gagal. Tadi kita udah dapat jalan cerita di sini, ini tidak mampu di break. Oke, kemudian harga bergerak rally dan akhirnya drop. Kemudian dia melanjutkan penurunan dan di sini terjadi satu titik lower low yang signifikan di sini teman-teman. Lower low signifikan. Dan kita sebenarnya kita bisa masuk di sini untuk mencari peluang sell. Karena apa? Karena secara struktur market ini masih bearish. Ya. Ini masih bearish teman-teman, ini masih bearish dan harusnya ada peluang untuk kita melakukan posisi sell di level ini. Nah, kemudian mari kita lihat di sini terbentuk lower low yang terjadi. Kita look to the left, apa yang menyebabkan harga terjadi satu rejection di situ. Kalau kita lihat dari histori yang terjadi di masa lalunya, di sini kena left shoulder. Saya melihat sini kena left shoulder, teman-teman. Sini kena left shoulder. Oke, ini dia. Kena left shoulder. Dan yang terjadi kemudian akhirnya lanjut break di sini, tapi kemudian kita melihat satu kenaikan yang lumayan kencang sekali ya di sini ya. Ini ada satu momentum bullish. Tapi kemudian tertahan lagi. Kenapa? Karena di sini ada area supply baru. Ya, ada supply baru di sini. Oke. Nah, oke, mari kita lihat lagi apa yang menyebabkan harga tertahan dari level ini. Look to the left, kita lihat sebelah kiri di level ini dan kita melihat di sini ada area demand ya, teman-teman. Ada area demand di sini. Ya, sini ada area demand. Oke, sini ada demand kecil sekali di sini ya. Terjadi satu rejection di sini, kemudian harga sempat rally dan tertahan. Apakah ini ada indikasi sudah terjadi perubahan tren? Saya masih belum melihat terjadinya perubahan tren. Ya, kalau kita bisa hubungkan satu titik higher high di sini, lower high, maksud saya lower high di sini, kita masih melihat strukturnya masih bearish. Ya, strukturnya masih bearish. Nah, oke, sekarang kita lihat apa yang menyebabkan harga terjadi satu hentakan atau satu kondisi di mana buyer masuk signifikan di area ini. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Oke, kita coba cari tahu di time frame monthly. Kalau kita lihat dari time frame monthly, secara historinya di sini ya, kita lihat sebelum ini terjadi gitu ya. Di sini ada area supply, kemudian area supply ini di engulf. Tapi kemudian ketika dia melakukan break, di sini membuat satu resisten. Ya, sini ada resisten. Oke, resisten. Di break. Lalu sebelum terjadi break ini dia turun, maka kita bisa melihat di sini ada satu supply yang di break oleh ini. Kemudian retest dan kalau kita tarik lagi ke samping kiri ini kita bisa menemukan bahwa ini adalah left shoulder. Oke, so level ini menurut saya sangat krusial sekali ya.
sangat penting untuk kita lihat nanti apakah memang betul downtrend ini akan terus berlanjut atau tidak. But overall, saya melihat secara struktur market ini masih bearish. Nah, sekarang mari kita lihat ada satu kenaikan yang terjadi minggu kemarin ya. Kita ngelihat ini ada satu kenaikan. Tapi kemudian tertahan lagi dari resisten di sini. Ini ada resisten. Ya, jadi overall yang sebelah sini ini masih tertahan oleh area supply. Nah, kita lihat di sini ada satu area demand rally base rally. Ya, rally base rally, dan di sini ada drop base drop. Buat saya secara pribadi untuk melihat kondisi seperti ini, saya akan cenderung wait and see untuk masuk ke pasar. Ya, kecuali kalau Anda posisinya di sini. Jadi ketika dia melakukan break ini, kemudian harga melakukan engulf dari area supply ini, maka harusnya ini bisa menjadi satu peluang untuk kita bisa melakukan posisi buy. Ya, bisa melakukan posisi buy di sini atau mungkin barangkali di sini. Ya, itu dia. Ya, tapi secara ajaib ya, kita lihat ini juga direspon lagi oleh market. Ya, direspon lagi oleh market. Jadi melihat contoh dari Euro AUD, saya akan melihat dulu apakah nanti yang akan terjadi di market. Apakah nanti ada candle bullish lagi terjadi di sini? Kita tidak tahu. Jadi silahkan dipantau saja Euro AUD. Kita lihat di sini sudah ada masuk buyer. Oke, di sini juga sudah ada buyer. Ya, ini sudah mulai ada signal buyer masuk. Jika ini yang terjadi kemudian, ya. Jika ini yang akan terjadi kemudian nanti break, maka secara struktur market di sini adalah low, di sini adalah lower high, ini higher low. Kenapa? Karena tidak mampu break. Kemudian ini adalah lower high kembali, tidak mampu break, belum confirm sama sekali. Di sini higher low, masih kondisinya masih belum ada konfirmasi. Tapi kemudian kalau ini break, membuat satu struktur market higher high, maka ini akan menjadi satu konfirmasi yang sangat ideal untuk kita melakukan posisi buy dengan menunggu terjadinya satu titik retracement di sini. Ya, satu catatan bahwa pergerakan harga tidak akan mungkin bergerak lurus di market. Yang terjadi di market akan begini terjadi, teman. Impulse korektif, impulse korektif. So kita bisa cari peluang untuk ambil korektifnya. Dengan catatan tentu saja secara struktur market sudah pecah. Ya, jadi supply ini ditembus lalu membuat higher high, maka kita bisa expect harga untuk lanjut naik. Akan tetapi jika ini tidak mampu di break oleh market, maka kita masih punya alasan bahwa downtrend masih berlanjut. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini juga tertahan dari support become resistant. Jadi buat saya secara pribadi tidak ada alasan buat saya melakukan posisi buy di sini sebelum benar-benar di break oleh market. Ya, secara struktur market di break. Ya, oke. Cukup panjang ya pembahasan kita untuk pagi ini. Semoga teman-teman yang melihat video ini bisa mendapatkan sesuatu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman untuk agar teman-teman bisa mendapatkan update di setiap minggunya ya. Silakan teman-teman lihat, ada banyak sekali tutorial-tutorial lain di video-video yang lain. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melihat. Selamat pagi, selamat beraktivitas.